Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kuasanya menggerakkan hati-hati manusia untuk membayar zakat dalam bentuk uang maupun dalam bentuk penghasilan emas atau perak. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan agar pemaparan materi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Salawat dan salam sudah seharusnya kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, sumber inspirasi kita sebagai Muslim yang memiliki kewajiban beribadah berdakwah dengan lisan, perbuatan, dan pemberian suri tauladan taat menunaikan zakat. Pada kesempatan ini, tanggal 12 November 2021, saya akan mempresentasikan makalah ini sebagai tugas pengganti UTS di semester 3 dengan judul pembahasan Hakikat Ibadah Zakat. Mungkin dalam presentasi makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui, maka dari itu saya mohon saran dan kritik dari Bapak dosen dan teman-temanku semuanya demi tercapainya makalah yang sempurna ini. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam ketiga dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dan fungsi zakat untuk hubungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai berhubungan antara sesama manusia, karena dengan berzakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan kemiskinan sehingga tidak adanya jurang pemisah baik si kaya maupun si miskin dalam kehidupan sosial dan dapat memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Si kaya bisa mensucikan diri harta yang ada, dan si miskin dapat berproduktif dari hasil distribusi zakat yang diberikan oleh si kaya. Mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat, yakni kepemilikan satu nisab, genap 1 tahun bagaimana semestinya. Genap 1 tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tetapi kalau setelah Hari Raya Idul Fitri itu dianggapnya sedekah. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan dari penghasilan, seperti profesi, emas, perak, pertambangan, peternakan, dan pertanian. Perhitungan zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari harganya 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang sama dengan 2,5
kilo kali harga beras per orang. Zakat mal sama dengan 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gram. Contoh, Umi punya tabungan 100 juta, deposito 200 juta. Rumah kedua yang dikontrakkan senilai 500 juta. Dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yang dimiliki 1 miliar. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun lalu. Misal harga 1 gram emas sebesar 600.000, maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 sama dengan 51 juta. Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat malnya sebesar 1 miliar kali 2,5% sama dengan 25 juta per tahun. 3. Zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilanmu, kurangi total pendapatan dengan utang. Lalu hasilnya dikali 2,5%. Nisab zakat penghasilan adalah 520 kali harga makanan pokok. Contoh, Irman menerima gaji bulanan 7 juta. Punya utang cicilan motor sebesar 1 juta. Maka sisa penghasilan tersebut masih 6 juta. Di sisi lain, rata-rata harga beras 1 kilo adalah 10.000. Jadi batas nisab zakat penghasilan 520 kali 10.000 sama dengan 5,2 juta. Karena sisa gajimu sudah melebihi batas nisab, maka zakat penghasilan yang wajib dibayar adalah 6 juta kali 2,5% sama dengan 150.000. Siapa saja yang berhak menerima zakat? 1. Fakir, yaitu golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seperti tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tidak punya apa-apa. Dia mengandalkan belas kasihan dari orang, seperti pengemis. 2. Miskin, golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Dia mempunyai rumah tapi kecil seperti gubuk, tetapi dia juga punya penghasilan tetapi hanya untuk bisa makan doang. Begitu juga makan pagi tidak sore gitu, mungkin gitu. 3. Amil, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Nah, bagi mu'alaf itu wajib diberikan zakat. 5 yaitu hamba sahaya, orang yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Gorim, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup untuk membayar utangnya. 7. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. Misalkan kita sedang belajar di luar kota, jauh dari orang tua, dia kehabisan bekal, nah dia wajib dikasih zakat. Hikmah zakat. 1. Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa. 2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. 3.
memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. 4. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. 5. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong. Keutamaan zakat. 1. Menumbuhkan subur pahala. 2. Memberi berkat kepada harta yang tinggal setelah dizakati. 3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. 5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. 6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. 7. Menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan kasih sayang. 8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Kesimpulan, zakat fitrah yaitu pertama, satu objek zakat fitrah adalah pribadi manusia. Walaupun anak baru dilahirkan, wajib membayar zakat. Kedua, kadar zakat fitri sama untuk semua orang zakat. Jadi kadarnya sama, semua orang wajib membayar zakat. 3. Mustahik zakat, terbatas kepada fakir miskin. 4. Dikeluarkan pada waktu tertentu yaitu Hari Raya Idul Fitri. Jika terlewat, tidak lagi disebut zakat fitri, tetapi jadi sedekah. Dan sedangkan zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang karena sudah nisab, batasan jumlah harta, dan haul, batasan waktu memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan utama zakat mal adalah untuk membersihkan harta kita yang dimiliki. Yang berhak menerima zakat yaitu yang disebut dengan mustahik zakat. Yang 8 tadi yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.